Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gustian Rahmat Ardiansyah dari kelas 12 IPA 2. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Langsung saja kita saksikan video ini. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya hidup dan teknos artinya teknologi, yang berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Bioteknologi berarti sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada prinsipnya, dalam bioteknologi terkandung 3 hal pokok, yaitu agen biologis, mikroorganisme, enzim, dan sel tumbuhan maupun hewan. Jenis-jenis bioteknologi. Pertama ada bioteknologi konvensional atau bioteknologi sederhana. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini masih sangat sederhana atau tradisional karena teknik dan peralatannya yang digunakan masih sederhana. Ini adalah kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Kelebihannya yaitu: pertama, biaya produksi murah; kedua, teknologi menggunakan peralatan sederhana; dan ketiga, pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Kelemahannya: 1. Perbaikan genetik tidak terarah, memerlukan waktu relatif lama, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, reproduksi dalam skala kecil, proses relatif belum steril, dan kualitas hasil belum terjamin. Ini ada bioteknologi konvensional dimanfaatkan dalam beberapa bidang. Pertama ada bidang makanan, yaitu ada yogurt. Di bawahnya ada pengertiannya, kalian baca saja pengertiannya sendiri-sendiri, soalnya saya bacakan akan lama durasinya. Dan kedua ada keju, ketiga roti, dan keempat ada kecap, 5 tempe, dan keenam ada cuka. Nah, ini saya salah nulis, harusnya cuka. Dan dalam bidang pertanian yaitu ada kultur jaringan. Dan yang kedua ada pembastaran, dan yang ketiga itu hidroponik. Kita sudah tidak asing lagi dengan hidroponik, yaitu teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Itu termasuk bioteknologi. Dan keempat ada di bidang industri, dan kelima bidang kesehatan, dan keenam bidang pertanian. Yang kedua ada bioteknologi modern. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern. Pertama, kelebihannya hasil dapat diperhitungkan. 2. Dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Ketiga, perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah. Dan keempat, menghasilkan individu yang memiliki sifat baru dengan sifat alaminya. Kelemahannya, biaya produksi relatif mahal. 2. Menjamin jenis tanaman monokultur. Dan ketiga, menyebabkan degradasi gen jenis lokal. Keempat, memerlukan teknologi canggih. Dan yang terakhir, pengaruh jangka panjang belum diketahui. Contoh bioteknologi modern. Pertama adalah tanaman transgenik. Ini ada pengertiannya di bawah, kalian bisa baca sendiri dan kalian bisa searching sendiri di Google contoh tanaman transgenik itu seperti apa. Dan kedua juga, selain ada tanaman ada hewan transgenik. Dan ini juga sama, kalian bisa searching sendiri di Google bentuk dan contoh hewan transgenik. Kita lanjut. Teknik yang digunakan dalam bioteknologi modern. Pertama itu ada isolasi DNA, dan kedua ada transplantasi gen dan DNA, dan yang ketiga memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. Nah, contohnya itu ada kultur jaringan, ada cloning, dan ada teknik bayi tabung. Dan keempat itu ada fusi protoplasma. Kelima ada mikroorganisme sebagai pembasmian hama tanaman, dan keenam ada peran mikroorganisme dalam mengatasi pencemaran. Ketujuh ada mikroorganisme sebagai pemisah logam dan bijinya. Dan ke-8 rekayasa genetika. Ke-9 teknologi plasmid. Dan yang terakhir ada transplantasi inti.
Nah, di sini ada perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Nih, kalau bioteknologi konvensional tuh ada di bawah ada nih. Kita bisa baca sendiri tabelnya dengan seksama. Contohnya saya yang bacakan saja ya. Kalau bioteknologi konvensional itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan bioteknologi modern baru diperkenalkan pada tahun 1917. Dan lain-lainnya kalian bisa baca sendiri. Sebelah kanan ada manfaat bioteknologi. Pertama, menghasilkan obat-obatan yang lebih efektif dan murah. Kedua, mengurangi pencemaran lingkungan beberapa bakteri yang dapat membantu daur ulang. Ketiga, meningkatkan hasil produksi pertanian dari tanaman transgenik. Keempat, menggunakan nilai gizi dan produk makanan dan minuman. Kelima, dapat membuat makanan lebih tahan lama, misalnya asinan. Dan yang terakhir adalah menghasilkan antibiotik untuk membunuh penyakit dan yang berbahaya. Sekian presentasi dalam materi PowerPoint ini. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.